your eyes don't shine. Halo Kak Andre. Hai. Hai Kak Andre. Halo, Bisa Mbak dengar Resti. suara aku? Lumayan jelas. Aman-aman. Jelas? Sip. Wah, Oke. makasih ya. Oke. Iya, makasih ya Mas Andre. Mas Andre sudah mau bergabung jauh-jauh coworkers. Kali ini kita udah jauh-jauh kedatangan video call yang sebenarnya nggak ngaruh sih, jauh juga ya. Dari Solo nih, salah satu bagian Halo, startup. Mas Andre. Halo Mas Andre, bisa perkenalkan diri dulu dong Mas Andre, dan bisa Halo, ceritain teman. sedikit bisnisnya. Oke. Ini panggilannya coworker ya? Yes, coworkers Kak Andre. Oke. Halo teman-teman coworkers. Jadi aku Andre Agassi Danwaji. Aku bisa dipanggil Andre. Aku founder sekaligus owner sekaligus direktur dari PT Tresna Rasa Selera Nusa. Jadi itu sebuah istilahnya kalau bahasa kerennya holding company gitu untuk bisnis-bisnis kuliner yang sedang kami kembangkan di Solo. Oke. Sekarang kita punya 4 brand yang udah jalan. Yang pertama ada ayam geprek bakri, yang kedua ada aucik, yang ketiga ada roti bakar kukus, dan yang keempat ada minuman hits Juicy Indonesia. Wih. Alhamdulillah semuanya udah berjalan dengan lancar. Oh, Begitu. Ih, keren banget ya. Tresna Rasa ini ternyata grup holding yang udah punya 4 brand gitu ya, dan ternyata brandnya semuanya dalam bidang kuliner ya kayak itu. Ya benar sekali Mbak. Mendengar kuliner, bisa dong diceritain sedikit gitu ya. Tresna Rasa ini perjalanannya seperti apa sih Kak? Mulai dari tahun berapa dan kayak gimana nih? Suka dukanya selama ini nih. Oke. Jadi Tresna Rasa tuh kita mulainya dari satu brand dulu di tahun 2018. 2019 awal lebih tepatnya. Oke. Kita launching outlet pertama itu outlet ayam geprek bakri. Itu baru gerobakan sih Mbak Resti. Jadi kayak gerobakan di PKL pinggir jalan gitu. Terus setelah 1-2 bulan berjalan kita evaluasi, wah ternyata kuliner di area Solo Raya itu mantap ya. Istilahnya marketnya empuk. Kan jelas kan kalau di daerah tuh marketnya market kelas B ke C gitu, market menengah ke bawah. Oke. Yang seleranya cuma yang penting kenyang dan murah. Udah itu tipsnya cuma itu doang. Oke. Iya kayak mirip-mirip mahasiswa di Bandung lah ya. Sama sih Kak, gitu juga sih Iya. sebenarnya. Karena empuk terus kita berusaha kembangkan dengan mendirikan Tresna Rasa ini. Oke. Dan sekarang alhamdulillah yang ayam geprek itu kita udah punya 5 cabang. Kita guide investor juga 5 cabang. Terus setelah udah 5 cabang tuh kita langsung bikin namanya aucik, karena kita ngeliat market ayam goreng itu sampai sekarang nggak ada matinya. Tahu kan kalau di Bandung ada merek-merek yang terkenal itu sampai sekarang masih banyak franchise-nya. Lumayan. Dan alhamdulillah kemarin kita bisa launching 21 outlet di bulan Februari pertengahan. Sekaligus 21 outlet di area Solo Raya. Keren. Dan keren baru berjalan 1,5 bulan sudah diberi ujian sama yang di atas. Iya ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Begitu. Gila, Dan yang keren lainnya sih. menyusul sih, brand-brand yang lainnya. Oke. Tapi sama yang brand lainnya di Solo juga Kak? Di Jakarta Brandnya, ya yang? kita di Solo semua. Kita fokus di Solo Raya semua kok. Oke, Solo Raya. Boyolali, semua ya. Solo, Wonogiri, Klaten. Oke, tapi akan expand ya kayak pastinya ke Jakarta dong. Insya Allah. Sebenarnya target Amin. tahun ini kita udah masuk Jawa Barat sih. Oke. Rencananya. Ditunggu banget. Siap. Oke, aku impress banget sih ngedengar ceritanya dari Kak Tresna. Dari Kak Tresna. Aduh, jadi kebayang nama perusahaannya malah orang ya. Dari Mas Andre ini aku jadi kayak nangkep keren banget gitu ya. Maksudnya kayak dari awal 2019 loh, sekarang masih tengahan 2020 tapi outletnya sudah berkembang dengan pesat gitu ya, dan malah bisa sampai ngegait investor juga gitu kan, udah sampai buka. Wah, keren banget. Dan tapi ternyata kita semua mengalami ya kayaknya banyak banget di sini juga mungkin teman-teman startup yang lagi meroket gitu tiba-tiba gara-gara corona gitu ya. Nah, Betul sekali. Mas Andre bisa nggak tolong diceritain gimana sih maksudnya kondisi sekarang gitu ya pas ada corona ini, apa yang terjadi, seperti apa gitu, mungkin sama timnya Kak Andre bisa diceritain gimana apa yang terjadi, dan atau mungkin sama bisnisnya kayak gimana sih. Oke,
Jadi kalau ngomongin soal dampak corona ya, kalau aku biasanya bagi ke dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang tim dulu. Nah, kita sebelum corona itu, sebelum bulan Maret ya, masih bulan Februari pertengahan sampai akhir itu, tim kita masih fokus di R&D terus Mbak Resti. Oke. R&D produk terus, R&D produk, bahkan kita udah sampai siap launching 2 brand baru waktu itu. Wow. Tim R&D-nya kita fokus di R&D terus, istilahnya resource kita taruh ke sana, sedangkan tim operasional kita fokus untuk pengembangan yang Aucik tadi yang 21 outlet. Yes. Bayangin 21 outlet kan istilahnya nge-handle-nya juga nggak gampang kan, apalagi 21 outlet itu under satu manajemen doang. Gitu. Terus tiba-tiba ada corona, tiba-tiba kita diem, bener-bener diem nih waktu pertama kali KLB diumumin kalau nggak salah sebelum tanggal 10 bulan Maret diumumin sama Pak Wali Kota. Terus kita tim tiba-tiba kita kumpul diem gimana, pada nggak tahu ini mau gimana gitu, bener-bener nggak tahu, bener-bener blank. Terus waktu itu keputusan pertama yang kita lakuin nutup semua outlet dulu yang Aucik dan beberapa outlet yang geprek bakri, sama nge-stop dulu progres untuk brand barunya. Oke. Karena kita bener-bener capek kan, bener-bener bingung mau ngapain. Iya. Terus akhirnya habis itu aku bikin keputusan, yaudah kita libur, semuanya kita liburin dulu, kita libur 1 minggu, kita take rest, nafas dulu bentar sambil kita mikir apa yang harus kita lakuin. Gitu. Jadi waktu itu minggu pertama itu kita bener-bener nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu yang dari sudut pandang tim. Terus yang ngomongin soal brandnya, kita ngobrolin soal marketnya. Kalau di Solo tuh di bulan pertama tuh bener-bener nggak ada orang yang jajan sama sekali. Yang awalnya omset kita rata-rata anggap 1,5 juta per outlet gitu ya, bisa langsung anjlok ke 100.000, 150.000. Bahkan outlet Aucik ada yang sama sekali nggak jualan hari itu, sama sekali. Dan wah, itu bener-bener waktu itu bener-bener masa-masa sulit sih di minggu pertama, minggu kedua tuh, sampai bingung mau ngapain. Gitu. Tapi alhamdulillahnya gara-gara waktu itu kan libur terus anak-anak pada istirahat, beristirahat. Terus ada yang come up sama ide-ide nih. Dan ada beberapa ide yang brilian yang alhamdulillahnya bisa nge-survive-in brand kita yang karena Aucik kita udah close 21 titik. Kita fokusin dulu untuk persiapan gimana caranya kita launching lagi setelah corona selesai. Ada yang fokus di situ. Terus untuk brand geprek bakri, karena waktu itu kan mepet puasa kan ya, Yes, puasa, betul, mepet banget puasa. kita fokus bikin strategi gimana caranya kita survive pas puasa. Gitu. Terus brand-brand lain kayak Juicy sama si roti bakar, kita istilahnya kita minimalkan dulu nih. Beberapa outlet kita tutup, yang outlet yang kira-kira masih menghasilkan, masih profitable, minimal BEP kita jalankan. Kemarin strategi terdekatnya kayak gitu sih Mbak. Oke. Begitu. Keren banget dan gila. Ya gimana ya? Merinding Banget sih dari ceritanya kayak. Wah, Ya kacau Allah, waktu itu. dalam 1 minggu aja kayak seperti tiba-tiba terbalik gitu kali ya dunia. Terus Iya, benar sekali. wah, aku nggak bisa kebayang sih kuatnya Mas Andre dan tim gitu ya untuk menghadapi itu semua. Dan ternyata Mas Andre juga punya banyak ini ya, jadinya ternyata kalau misalkan aku tangkap dari cerita yang tadi, kita butuh untuk kayak diem sejenak gitu kali ya, ketika kita menemukan hambatan, diem sejenak dan berpikir dulu gitu ya, dan mencari strategi lagi gitu, ini sebaiknya gimana gitu ya. Dan ternyata dari tim pun ada yang merespon ya Mas Andre ya, Iya, sampai bisa menghasilkan ide brilian yang akhirnya bisa bantu holding company ini untuk terus survive. Di tengah pandemi ya. Benar sekali Mbak. Oke, keren Gitu. banget. Aduh. Tapi emang Mas gitu Andre, sih, kalau gimana? evaluasi dari kemarin tuh, seumpamanya kita nggak liburin teman-teman tim kita nggak kita liburin, kita bakal cuma bingung gimana gitu. Karena ide itu muncul pas kita nggak berpikir. Kan pernah ada jokes kan yang kalau di kamar mandi kalau lagi setor ke bumi malah dapat ide, itu benar kejadian soalnya. Oh, ternyata Benar ya. lagi
iya lagi duduk, istilahnya kalau bahasa anak-anak lagi sebat sambil ngobrol, wih dapat ide. Malah bukan istilahnya bukan meeting resmi, malah lagi ngobrol-ngobrol asik gitu. Oh iya bener gini juga gitu. Nah Oke. salah satu strategi kerennya di geprek timku bikin di geprek bakri itu, gini kan waktu itu kan puasa kan, Iya. puasa terus kondisi lagi pandemi, orang-orang nggak ada istilah orang-orang nggak punya penghasilan di area Solo yang nggak ada penghasilan nggak bisa jajan, terus kita mikir, kita kan ngobrol-ngobrol sama anak-anak Jakarta, bro gimana masih dapat gaji nggak dan lain-lain gitu, dan mereka masih punya gaji, wah enak ya kalian masih punya gaji. Nah terus mereka malah curhat, iya nih kita malah sebenarnya pengen bantu-bantu orang-orang yang lagi nggak punya gaji gitu-gitu. Terus kita kata bisa nih. Terus akhirnya kita bikin program yang namanya program buka puasa gratis untuk warga Solo. Nah itu apa namanya yang sumber dananya itu dari teman-teman yang di Jakarta gitu. Jadi kita istilahnya buka sedekah gitu. Waktu itu kita kasih subsidi 25%, cuma 7.500. Teman-teman udah bisa ngasih buka puasa gratis ke yang membutuhkan di area Solo Raya. Dan waktu itu benar-benar booming sampai lebih ribuan, nyentuh 7.000 dah kalau nggak salah, 7.000 porsi. Dalam Kita salurin. sehari itu? Waktu 1 bulan. Oke, 1 bulan. Oke. 7.000 porsi ya. 7.000 lebih itu. 7.000 porsi lebih. Keren. Ya itu ngebantu omset kita juga sih waktu itu. Iya. Oke. Gitu. Jadi ternyata bener ya, bahwa yaitu tadi pertama ide tuh dicari ketika kita udah relax kali ya, kayak sambil sebat lah, ngobrol santai. Bener. Gitu ya sama tim. Terus akhirnya berpikir ulang kayak apa sih yang terjadi, apa sih sekarang yang harus kita lakukan gitu ya, dan mengendorkan syaraf-syaraf itu bikin keluar ide brilian gitu ya, dan malah ternyata keputusannya malah bersedekah ya, kan keren. Malah bener. Bingung nggak sih kayak memberi tapi terus jadi ya oke, ternyata dengan memberi itu malah meskipun dalam kesulitan membantu yang lain, memberi, malah ke feedback ke kitanya jadinya malah jadi bisa survive ya. Iya, bener. Itu prinsip yang kita pegang juga sih. Kalau ini di agama aku, Mbak Resti. Jadi kalau istilahnya kalau lagi kesusahan, kalau lagi nggak punya duit malah buruan sedekah kalau lagi nggak punya duit. Berapapun dah. Contoh punya duit cuma 5.000 nih, ya udah 1.000 atau 2.000-nya sedekahin sambil berdoa, moga-moga rezeki ditambah gitu-gitu. Keren. Kita percaya sama itu sih, dan itu benar kejadian. Kita Oke, waktu itu kan terbukti ya. harga normal kita satu porsi itu 12.000 sama minum. Tapi kita kasih cuma 7.500 dengan niatan ibadah, saling sedekah. Tapi alhamdulillah malah istilahnya malah nutup omset kita, nyelamatin omset kita 1 bulan itu. Alhamdulillah, keren banget. Aplaus dulu, keren banget sih. Maksudnya itu menginspirasi banget loh Kak, serius ternyata di luar orang-orang di sana kelabakan gitu ya, dengan kehidupan yang tiba-tiba berubah karena corona, ternyata dengan berbagi itu jadi penyembuh kita gitu ya sih, membasuh kita, jadi ternyata malah kebagian omset juga gitu ya dari berbagi itu. Keren banget, menginspirasi banget. Kayak alhamdulillah lah. Masih ceritanya keren banget dan menarik. Nah, Mas Andre bisa nggak sih kayak mungkin di sini banyak juga nih teman-teman yang mengalami hal yang sama, bergelut di dunia kuliner juga, startup di dunia kuliner juga, terus mereka lagi kesusahan juga gitu ya. Kalau tadi kan yang aku tangkap dari Mas Andre, ternyata tipsnya take a rest dulu lah ya, kayak step back dulu, sabar, terus kayak mulai meninjau ke depannya nih harus planningnya, solusinya seperti apa, bareng-bareng sama tim, relax, dan ternyata berbuah hasil yang manis gitu ya. Nah Kak Andre, aku pengen dong ada ini gak sih, ini terakhir sih kayaknya, aduh sayang banget ya, aku masih pengen nanya banyak, cuman kayak gimana waktunya agak sebentar, mungkin nanti kita bisa bikin next lagi part buat membahas lebih dalam. Tapi aku terakhir pertanyaan dari aku pengen minta dari Mas Andre, ada nggak sih pesan-pesan gitu buat teman-teman yang sama-sama lagi berjuang, sama-sama startup gitu, untuk tetap survive di tengah pandemi ini, apa sih gitu? Oke, jadi kalau dari pelajaran aku sama tim ya,
kita jangan maksain tim untuk terlalu berpikir keras lah istilahnya. Kadang-kadang berpikir keras tuh emang ngasih solusi, tapi sebenarnya solusinya itu mungkin lebih baik kalau kita sambil istirahat, sambil santai. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang karena timku tuh istilahnya anak muda semua, kita malah enaknya tuh ngobrol dan dapat idenya tuh pas ngobrol, pas ngopi, sebat gitu-gitu sih. Nggak usah memaksain kita harus dapat solusi hari ini. Ya kalau nggak dapat hari ini ya mungkin besok kita bakal dapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun kita lagi kesusahan, kita harus selalu berpikir positif bahwa ada yang lebih susah loh daripada kita. Mending kita masih bisa makan ayam. Kalau aku masih bisa makan ayam geprek sama ayam crispy, alhamdulillah. Tapi kan yang lainnya masih belum bisa kan. Nah, oleh karena itu ya di tengah kondisi kayak gini jangan egois, jangan cuma pengen aku lapar nih, aku harus makan, jangan gitu. Ya kalau kita harus berprinsip aku lapar, teman-temanku juga lapar, ya udah ayo kalau bisa kita makan bareng-bareng, kita sedekahin atau ya ajaklah tetangga sekitar gitu-gitu buat istilahnya buat makan, dikasih sedekah gitu. Karena di tengah kondisi kayak gini nggak ada satu orang pun yang bisa survive sendiri. Bahkan sebesar brand-brand gede, ya aku nggak usah sebutin perusahaan-perusahaan gede lah, konglomerat di Indonesia itu sama ngerasainnya. Dan bahkan udah pernah dengar berita kan, ada artis yang sampai nggak bisa nyicil hutang sampai 250 juta. Padahal kelihatan hidupnya glamour gitu, tapi sama-sama kesusahan juga. Gitu. Jadi kita harus bareng-bareng berjuang menghadapi pandemi ini sambil berdoa sama yang di atas. Semoga istilahnya dengan pandemi ini kita belajar, dapat banyak ilmu, dapat banyak pengalaman gimana besok nanti ini bisa jadi modal kita kalau ada pandemi selanjutnya, kita bisa jadi tahu dong gini stepnya ini. Istilahnya kalau di kita mumpung masih kecil, kalaupun rugi kita masih bisa balikin lagi. Besok kalau udah gede, kita udah punya pengalaman sekarang, kalau ada pandemi lagi kita bisa survive gitu. Mantap banget pesen-pesen dan kiat-kiatnya, super positif, sangat menginspirasi. Jadi tetap ya pesennya adalah sabar, ajak timnya jangan digeder gitulah ya, timnya lebih kayak kita harus mengerti mereka juga, sama-sama bareng cari solusi bareng dengan lebih hikmat lah ya suasananya, dan jangan lupa bantu sekitar kalian gitu kali ya. Keren banget ya, Mas Andre. Oke. Thank you Mbak Risti. Sip. Oke, Mas Andre makasih ya udah berbagi sama kita dan coworkers. Semoga itu menginspirasi buat coworkers gitu ya. Mas Andre udah coba sendiri, lakukan sendiri semua kiat-kiat yang tadi udah diceritain dan ternyata berhasil. Bisa jadi contoh yang oke banget gitu ya, untuk coba di-apply ke startup yang kalian lagi jalanin nih coworkers. Oke. Thank you banget Mas Andre, nggak kerasa udah di penghujung acara dan seru banget ngobrolnya. Aku sekali lagi terima kasih sudah sangat diberi kesempatan ngobrol banyak dan super sih kalau kata aku nih ceritanya kayak bisa nggak kita bikin majalah hidayah gitu ya, mungkin next time bareng. Insya Allah. Jadi penceramah. Iya, aduh gimana nih hidayah antara pengusaha-pengusaha yang mendapatkan hidayah. Oke deh, gitu sih ya, keren banget dan thank you ya Mas Andre sekali lagi. Aku pamit. Semoga kita bisa bertemu di Cooperative Talk selanjutnya ya, Mas Andre, dengan tema dan bahasan yang lebih mendalam dan menarik lagi gitu bersama Mas Andre. Terima kasih Mas Andre, semoga semakin berkah usahanya, semakin lancar ke depannya. Amin. Boleh kalian nanti kalau misalnya udah mulai ke Jawa Barat, kontak-kontak aku untuk kayak siapa tahu kita bisa berkolaborasi apa gitu. Oke deh, thank you Mas Andre. Bye. 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 Yo